ya alhamdulillah kita itu di sana ya dengan kedatangan Habib Umar kita diberi rezeki lah untuk berkesempatan berkhidmat pada Habib Umar dengan teman-teman PCINU Jerman. Dan karena kita waktu itu saya tinggal di Bremen kan, dan Habib Umar itu dirawatnya itu di Hamburg di Buchholz, kota Buchholz dekat Hamburg. Maka kita yang berkesempatan lebih sering di akhir-akhir ya, sekitar mungkin sebulan terakhir ya, sering berkhidmat pada Habib Umar. Ya alhamdulillah kita ya bersyukurlah. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk berkhidmat pada. Itu kok bisa ketemu Habib Umar itu apa? Nah, dari pihak PCNU ada yang... Dari PCNU, saya dari PCNU waktu itu saya terima berita, terus masing-masing kan kita boleh kalau mau ziarah malah digalakkan untuk ziarah kan, karena Habib Umar kalau di sana sendiri itu kan sendiri, nggak ada yang maksudnya cuma bertiga dengan Habib itu dan Syarifah itu. Nah itu kita waktu itu memang digalakkan untuk ziarah, cuman kita harus minta izin kepada Habib itu waktu itu. Nah alhamdulillah kita waktu itu diizinkan satu kali nengok, terus berkenalan ya, terus akhirnya malah setelah berkenalan itu beberapa kali program di Bremen, kita yang di Bremen itu maksudnya dapat rezeki beberapa kali Habib Umar hampir tiap hari lah datang ke Bremen. Seminggu itu mesti ada beberapa kali ya, di 3 minggu terakhir ya. Habib Umar pernah kegiatan yang pertama itu setelah beliau boleh keluar dari rumah sakit, pertama kali mengadakan burdah di Bremen. Terus yang kedua beliau ke München. München itu 800 km dari Buchholz, itu alhamdulillah diundang oleh Kiai Saiful, dan itu juga membaca manakib Syekh Abdul Qadir Jailani. Terus tanggal 20, terus berikutnya mengisi di KJRI Hamburg, itu dalam rangka halal bihalal yang mengadakan Pak KJRI atau konsul jenderalnya Pak Ardian Wicaksono, itu mengundang seluruh organisasi Islam yang berdekatan dengan Hamburg, termasuk kita PCNU Jerman dan kita dari KMIB Bremen. Kemudian acara berikutnya, nah kemudian setelah itu kita mengadakan Maulid Simtud-Duror di Bremen lagi, itu mengundang seluruh PCNU seluruh Jerman, dan terus ada beberapa teman-teman juga yang datang. Nah dari situ, termasuk dari ini habaib dari Amsterdam. Di Amsterdam itu ada Majelis Keluarga Rasulullah yang terdiri daripada habaib yang tinggal di Amsterdam. Nah waktu itu yang datang hanya satu mobil. Jadi waktu satu mobil datang, setelah ketemu ternyata beberapa habaib yang di Amsterdam yang nggak ikut, minggu depannya mau ziarah, mau besuh Habib Umar, karena Habib Umar kan sakit. Nah tapi ketika kontak ke saya, Habib Umar bilang, wah kalau mereka datang ke rumah sakit nanti kita nggak punya tempat dan nggak bisa nyuguhi gitu. Terus akhirnya Habib Umar minta supaya ziarahnya itu diadakan di Bremen aja, jadi ke Bremen lagi. Setelah itu ngadakan beberapa kali burdah di Bremen itu 1, 2, 3 kali ya. Kemudian terus terakhir pengijazahan surat waqiah itu terakhir, yang tadi saya juga baru dapat lagi, dibacakan lagi, saya suruh baca sama Habib Umar. Alhamdulillah nanti kita akan buat pembacaan surat Al-Waqiah secara teratur. Kata Habib Umar boleh diadakan seminggu sekali atau sebulan sekali tergantung jemaah. Nanti pada waktu kita baca Al-Waqiah itu Habib Umar akan memberikan tausiah atau memberikan motivasi lah pada kita itu. Mudah-mudahan itu terlaksana dan kita bisa istiqomah terus mengaji. Matur nuwun, ini Habib Umar ini sudah memberi kesempatan kita untuk bisa terus berhubungan, bisa belajar dari beliau. Yang berkesan itu yaitu waktu Habib Umar berkenan nama kita yang dari Bremen ini juga terima kasih kepada PCNU Jerman yang memberi kesempatan kita yang di Bremen untuk berkhidmat. Itu kan waktu Habib Umar datang itu kan Habib Umar naik Emirates kan. Emirates itu hanya mendarat di Hamburg, tidak di Bremen. Tapi waktu saya tanya pulangnya naik apa? Mereka pulang ternyata naik Turkish Airlines. Jadi kok bisa beda kok antara tiket datang sama tiket pergi? Itu wallahu alam. Terus ternyata waktu beliau mau pulang itu pas kebetulan bersamaan dengan rencana saya pulang tanggal 21 Juni. Terus saya tanya, Habib kalau Turkish Airlines ya, dan kebetulan waktu itu Habib boleh pulang oleh dokternya itu antara 20 sampai 21. Habib kenapa bisa nggak
bareng sama kita aja gitu. Alhamdulillah terus Habib bilang ya kalau bisa ditukar dan tanpa biaya yang besar silahkan aja. Terus saya tanya ke teman saya, alhamdulillah Habib Umar bersedia untuk pindah dan diurus ternyata mudah dan harganya pun tidak mahal lah, karena bahkan lebih murah kalau dipindahkan, kalau kita mesennya dari Indonesia. Akhirnya ya terus pulang bersama Habib Umar. Jadi saya merasakan itu kayaknya ada yang ngatur gitu. Kita nggak tahu kan, kok datang pakai Emirates seperti pulang pakai Turkish Airlines, itu kayaknya sudah ya supaya bareng sama kita, jadi kitanya yang ketimpa berkat gitu dari kedatangan Habib Umar ini. Karena saya baru di NU, jadi saya takut kalau saya memberi pesan keliru. Tadi saya menyampaikan apa adanya supaya orang NU itu tidak malu bahwa dirinya itu NU. Satu. Kedua, supaya kita tidak malu, supaya kita pilih, kita harus mempelajari ilmu-ilmu dasar Islam, terutama yang fardu ain ya, supaya kita dalam berhadapan dengan orang yang ingin bertanya tentang NU, kita bisa menjawab dengan pede gitu kan. Terus yang ketiganya, supaya kita juga belajar berkenalan dengan jemaah-jemaah yang di luar NU, khususnya kita yang di Jerman ya. Mungkin kalau di Indonesia mungkin lain, kalau di Jerman kita kenalan dengan teman-teman dari Turki, dari Arab, dari jemaah-jemaah di luar yang ternyata semua itu Ahlus Sunnah Jamaah yang seperti kita. Nah, kebanyakan orang Indonesia itu nggak tahu bahwa NU itu sama dengan jamaahnya orang Turki, dengan jamaahnya orang Arab yang mayoritas ya, termasuk orang Pakistan. Sehingga kalau menurut saya, yaitu pesan kita lah untuk saya sendirilah, bahwa kita tuh lebih banyak mempelajari ilmu Ahlus Sunnah wal Jamaah secara benar, sehingga kita bisa pede dan menyampaikan dengan argumen yang benar lah. Kemudian kita berkenalan dengan jamaah-jamaah itu supaya kita merasa bahwa kita itu tidak sendiri, bahwa kita itu tetap mayoritas. Karena banyak orang Indonesia yang namanya datang ke Jerman, yang saya rasakan ya, mereka dengan NU itu kayaknya kok nggak cocok. Tapi kalau dengan orang Turki dengan itu sepertinya cocok, padahal antara kita dengan itu lebih sama daripada mereka dengan itu, maunya yang dia nggak suka tahlil, nggak suka maulid. Kan ininya ke NU, tapi sebenarnya mereka juga nggak setuju dengan orang Turki juga yang sama dengan kita gitu. Jadi itu yang saya lihat kita kurang memahami bahwa kita itu sebenarnya tidak sendiri dan kita telah mayoritas itu. Mungkin itu pesan ya, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih.